kedengeran. Oke. Hai, siapkan dulu Agusan. Dozo. Minasan, suruh ini oinori shite kudasai. Ya. Owari, rei, konnichiwa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, minasan jangan lupa absen ya di kolom chat. Ya. Oke, kita mulai ya. Ini kakaknya belum datang, nggak apa-apa, kita mulai aja. Oke, ini kelas 9 ya. 20 Sorai Nihongi Ryogaku Shitai desu. Sorai itu artinya, ada yang tahu? Di sini udah ada ya. Sorai itu artinya masa depan. Terus Nihon itu Jepang. Ini itu di ya, Ryogaku Shitai. Ryogakunya itu study board ya. Tai-nya itu ini. Hai Jakarta de umaremashita. Lahir di Jakarta. Nah, berarti depan ini yang Jakarta itu tempat kota ya. D-nya itu di, umaremashita itu lahir. Nah, bentuknya ini pakai lampau shita ya. Karena kan kalian dilahirkan kemarin. Ya, sudah dilahirkan waktu itu. Misalnya Agusan lahirnya kapan? 2006, 2006. Tanggalnya 26 26 apa? Bulan apa? Agustus. Oh, bentar lagi dong ulang tahun. Oke. Lanjut ya. Di manakah kamu lahir? Agusan lahir di mana? Jakarta, Jakarta. Besarnya di Jakarta juga. Tangerang Selatan. Berarti pindah dari Jakarta ke Tangerang Selatan waktu Lahirnya tinggal di Tangerang Selatan, tapi lahirnya di Rumah Sakit Jakarta. Oh, berarti dibesarkannya di Rumah Sakit Jakarta ya? Dilahirkannya di Rumah Sakit Jakarta, dibesarkannya di Tangerang Selatan, gitu kan? Ya, Hai, Kak Irfan, kedengaran suara saya? Halo Kak Irfan. Oh, masih reconnecting kali ya? Oh iya, halo. Halo Kak Irfan, makasih ya udah join. Iya, Hai Kang Minas, Umar. Hai Minasan, ini Kak Irfan. Biasa dipanggil Kang Ipang atau Iya, Kak Ipang, apa nih enaknya? bebas. Bebas. Apa aja. Kak Irfan aja ya. Kak Irfan Iya, lagi di mana nih Kak? lagi di asrama sekarang. Oh di asrama, kirain lagi di kampus. Udah selesai tadi, langsung ke asrama. Oh udah selesai. Hujan, Udah. soalnya lagi hujan deras sekarang. Oh hujan deras. Berarti Iya, tadi kehujanan dong pas balik ke asrama. kan pakai payung. Iya pakai payung. Nggak apa-apa sih. Ya Kak Irfan kenalin diri dulu dong. Ini Kak Irfan kuliahnya di mana gitu. Terus lahirnya di mana, besar di Oh mana, iya. pernah pindah kan, pindah dari mana ke mana tuh pas kapan kayak gitu. Oh, Oke, silakan Kak Irfan. iya, halo teman-teman semuanya. Senang sekali ya bisa berkumpul di forum ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana, biasanya dipanggil Irfan. Sekarang ini saya sedang berada di kota Daegu, Korea Selatan, sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology di DIGIS. Dari bulan Februari 2021, baru berapa bulan, sudah selesai 1 semester di sini. Saya lahir di Sukabumi ya, kemudian setelah
lahir di Sukabumi, sekolah dasar SD di Sukabumi, kemudian setelah itu hijrah pindah ke Tasikmalaya untuk menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA di Tasikmalaya. Baru setelah itu saya pindah lagi ke Bandung untuk menyelesaikan S1 di Bandung. Setelah S1 di Bandung selesai 2020, saya langsung berangkat ke Korea Selatan. Oh, berarti Kak Irfan ini banyak ininya ya, banyak pindah-pindahnya juga ya, Kak? Ya, senang, saya senang sekali apa namanya, tahu lingkungan yang berbeda gitu. Gak mau hanya diam di satu tempat saja. Keluar dari zona nyaman. Iya, Keren-keren. Kak Irfan pindah, apa namanya, kan waktu di Bandung itu di UPI ya, Kak ya? Sama ya, Kak ya? iya, Cuman kita beda betul. angkatan. Jurusan apa, Kak, di UPI? Saya di UPI jurusan kimia. Jurusan kimia. Kalau di ininya berhubungan dengan kimia juga pasti ya pas sarjananya ya. Iya, betul. Jadi dulu saya di S1 itu jurusan kimia dan kebetulan riset atau penelitiannya itu tentang eh, kimia material. Jadi saya itu membuat sebuah material, sebuah Mhm. bahan atau sebuah sebuah senyawa gitulah istilahnya ya kalau untuk anak-anak SMA mungkin atau SMP, sebuah senyawa di mana dia itu bisa digunakan untuk menjadi material aktif di energi gitu, sumber energi. Kan kalau Hmm. adik-adik semua tahu ya sumber energi itu ada baterai, kemudian ada juga ya apa energy storage itu salah satunya itu apa yang saya sedang teliti di sini gitu. Jadi masih terkait tentang energi, energy science and Hmm. engineering tepatnya. Oh gitu. Kayaknya Iya. susah ya. Kalau saya salah satu sebenarnya dulu SMA tuh anak IPA, cuman kalau kimia kurang menyukai. Oh. Tabel periodiknya itu harus dihafalin kan, Kak. Kakak pasti hafal tabel periodik di luar kepala. Nanti kasih tips dan triknya ya, Kak, belajar kimia itu kayak Iya, gimana. iya. Heeh. Kita mau belajar bareng nih, Kak. Oke. Belajar bahasa Jepang tentang masa depan gitu. Nanti Hmm. Kakak jadi partner uh, percakapan saya ya, Kak ya. Oke, oke. Oke. Kak, ini juga ada Kak Ajis di sini, Kak. Oh ya, Heeh. salam buat buat Kang Aziz. Iya, ini lagi mendengarkan Kak Ajisnya. Ikutan belajar juga. Jadi Kita malu mulai ya. saya. Gak apa-apa, Kak, kan sama-sama belajar gitu. Yang lain juga ini baru pertama kali belajar bahasa Jepang yang ini kok, Kak. Iya, baguslah. Jepang itu tetangganya saya. Siapa tahu mungkin mungkin summer tahun depan saya mau liburan ke Jepang kan jadi ada bekal. Ah iya, nanti kalau misalnya mau sapa menyapa bisa ini bisa belajar Nah, dari iya saya betul. atau enggak dari Ada bekal. Hmm. teman-teman di sini ya, Kak. Iya, kayaknya adik-adik di sini lebih pintar daripada saya nih. Kakak udah pernah belajar bahasa Jepang belum sebelumnya? Sayangnya belum. Sekarang kan mau belajar Oh, di sini. Iya. Saya baru ah, bisanya belajarnya bahasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda. bahasa Sunda, bahasa Arab, bahasa Korea mungkin. Bahasa Cina sedikit lah. Hmm, Korea Hmm. udah level berapa, Kak? Baru level ecek-ecek. Ecek-ecek. Ecek-ecek juga udah bisa di Korea ya, hebat. Yang bisa bahasa Jepang juga belum tentu bisa ke Jepang. Ya, kita mulai ya, Kak ya. Oke. Ai, doko de umaremashita ka. Doko itu artinya mana. De itu Hmm. di. Jadi doko de di mana, ya? Di mana. Nah, di sini ada sita. Sita itu untuk bentuk lampau, ya, pas. Jadi kalau past tense itu belakangnya ada sita gitu. Umaremashita ka dilahirkan jadinya. Nah, ini bentuk lampau kan karena dulu udah pernah dilahirkan, dulu ya dilahirkan.
Tadi dilahirkannya di Sukabumi ya, Kak ya? Iya betul, Sukabumi. Berarti kakak nanti jawabnya Sukabumi D, Umaremas Ta gitu. Kalau ini kan Umaremas. Nah, masnya ini bentuk present atau future. Present itu kan sekarang ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, Sodachimas. Sodachimas ini besar. Kalau besar tadi kakak besar di Di Sukabumi. Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Tasikmalaya D, Sodachimas. Itu. Cimas. Nah, tapi kan sekarang udah nggak di Tasikmalaya kan? Berarti kan dulu Iya. kan? Berarti Tasik D, Sodacimasta gitu. Oh, Nah, karena past tense gitu ya. iya pasti. Nah, I terus see. kan pernah pindah kan? Pindah ke mana nih? Tadi pindah ke Tasik, pindah ke Korea. Berarti Tasik nih Hikoshimasta gitu. Karena kemarin kan pindahnya lampau, jadi bentuknya sita ya. Pindah ke Tasik gitu kan. Tadi pernah pindah ke Tasik gitu ya Kak ya? Iya. Nah, di sini ada partikelnya ada D ya, nomor 1 D, nomor 2 D, tapi nomor 3-nya nih itu beda-beda, padahal artinya hampir sama di juga, cuman kenapa ini yang 3 ini dia nih karena itu perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, makanya dia pakai ini ceritanya seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya bisa udah, ada ininya, ada listeningnya di atas, cuman untuk mempersingkat waktu nggak saya nyalain ya listeningnya ya, jadi biar bisa belajar logat bahasa Jepangnya tuh kayak gimana. Oke, tadi yang ini udah dibahas ya. Nah, ini kan Soda Cimas, contohnya yang nomor 2 Surabaya D, Soda Cimasta. Nah, jadi Soda Cimas, masnya bentuk present, Soda Cimasta bentuk past. Ya, Pas. Surabayanya itu nama kotanya gitu. Nah, kalau yang nomor 3 Hikoshimas, Jakarta nih Hikoshimasta. Itu pindah ke Jakarta gitu. Nah, kalau berikutnya itu ini ada tingkatan. Kalau SD itu Sogako, kalau SMP itu Chugako, kalau SMA itu Koko, kalau SMK itu Semongkoko, kalau MA atau Madrasah Aliyah Sukyo Koko. Kalau Kak Irfan MA atau SMA atau SMK? SMA saya. Oh, SMK. SMA. Berarti SMA. Iya, SMA. Oh, SMA. Berarti Koko ya. SMA negeri, Kak? Iya. SMA swasta di Tasik. Oh, SMA swasta di Tasik. Teman saya banyak Kak di Tasik yang dari UPI. Emang UPI itu banyak orang Tasiknya ya Kak ya? Iya, banyak di Tasik, banyak yang diterima di UPI Tasik itu. Oke, selanjutnya ini waktu kecil Kak Irfan tuh kayak gimana sih? Gitu. Ya. Apakah suka, nah ini berenang di sungai Kawade Oyogimas. Jadi dibalik, berenangnya Oyogimas, D itu di, Kawa itu sungai gitu. Jadi dari belakang ke depan gitu Kak. Surio simas, memancing ya. Nah, ini partikelnya tuh dibedain juga di sini pakai O. Karena ini kata kerja, yang ini objeknya. Jadi kalau kita kan SPOK, kalau di sana SOP gitu. Urutan tata bahasanya. Kemudian Ningyode asobimas, dari belakang ke depan. Musiga sukides, suka serangga. Suki suka, serangganya musi. Oshaberiga sukides, suka ngobrol. Tako agega sukides, suka layangan. Kak Irfan suka apa nih Kak waktu kecil? Waktu kecil Suka saya layangan. seringnya itu bermain kelereng. Oh, bermain kelereng. Wah, soalnya jarang sekali ya anak yang suka bermain kelereng. Kalau zaman sekarang tuh paling main game ya. Iya, beda. Beda. SD itu ya Kak ya.
Sampai SD ngumpulin bermain kelereng juga. iya bermain kelereng, terus bermain sepeda, Layang-layang. bermain layang-layang sering gitu. Oh. Iya, ngomong-ngomong di Korea juga ada festival layangan gitu nggak sih, Kak? Iya ada biasanya itu festival apa layang-layang di Korea itu biasanya di sekitar Musim bulan panas. eh, ya spring gitu ya kalau nggak salah itu biasanya. Hmm, berarti Hmm. sama kayak Jepang juga ada festival musim panas. Makanya di sini ada Tako Agega Tsukide Sukalayangan. Nah, Hmm. itu berdasarkan kebudayaan juga atau kebiasaan di sana, gitu, Iya. Kak. Hmm. Biasanya tuh layang-layangannya tuh digambar ya, digambar pakai bendera bendera negara Korea gitu atau Oh, keinginan mereka ditulis gitu. Jadi itu tradisi di mana ya menyiratkan bahwa negara kita ini harus terus berada di atas awan, di langit, cita-cita kita itu harus tinggi langit ya intinya maknanya tuh seperti itu. wah dalam juga ya, Kak ya. Iya, di sini itu nasionalisme itu sangat ditekankan sekali. Semua warga itu harus punya rasa nasionalisme. Lihat aja, kalau mungkin ya negara-negara di Asia Timur kebanyakan seperti itu. Jadi mereka sangat fanatik sekali gitu terhadap negaranya. Mereka Hmm. lebih memakai produk sendiri daripada produk orang lain gitu. Ya beberapa contohnya mungkin. Hmm. Ya seperti orang Korea ini lebih senang pakai mobil-mobil dari Korea gitu, produk Korea. Korea daripada produk Jepang, daripada produk Amerika gitu. Oh gitu, Kak. Cuman Mungkin kalau sama nak, orang Jepang juga lebih lebih senangnya pakai mobil-mobil produk Jepang. Cuman kalau produk luar juga nggak menutup kemungkinan mereka pakai juga sih, Kak, gitu. Iya, tapi nggak sebanyak pemakaian produk dalam negeri. Iya betul. Hmm. Oh gitu ya. Kalau Korea berarti sama Jepang hampir mirip ya. Nasionalismenya tinggi gitu ya, Kak ya. Iya, nasionalisme tinggi karena mereka punya sejarah kan, punya sejarah masa lalu di mana Hmm. penjajahannya itu sangat kejam sekali gitu. Itulah kenapa Mm-mm. mencintai negeri itu sangat penting sekali. Gitu. Oh iya, ini kan kemarin habis Hari Kemerdekaan nih, Kak. Kalau Ya, Korea sama Indonesia itu ini ya, Hari Kemerdekaannya nggak, maksudnya beda beberapa hari aja gitu ya? itu kalau di kalau biasanya kalau di Indonesia itu namanya kan Independence Day, Hari Mm-mm. Kemerdekaan. Kalau di Korea itu namanya National Liberation Day. Itu tuh Ah. tanggal 15 Agustus 15 Agustus 1945 itu tuh sebenarnya hari di mana Korea itu lepas dari penjajahan Jepang. Jadi apa Korea Utara dan Korea Selatan masih bersatu, tapi belum Oh. berpisah. Iya, jadi makanya namanya itu Liberation Day karena itu hari bersama untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Oh gitu. Jadi beda ya sama kita ya. Iya, kalau Korea apa namanya? Kalau kan jadi 15 Agustus itu kan Jepang menyerah ya kepada sekutu. Nah, Mm-mm. di situ langsung setelah penjajahan Jepang itu Korea ini mulai untuk menyatakan bebas dari penjajahan. Nah, baru Hmm. pendirian Republik Korea ya Republik Korea itu Korea Selatan itu mungkin di sekitar tahun 50-an. Korea Utara. Hmm. Jadi kalau Korea itu setelah merdeka itu masih ada perang saudara yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Oh gitu. Iya. Sejarahnya rumit juga ya, Kak ya. Oke. Oke, ini yang tadi ya, sama ya. Kalau misalnya dia pakai mas, itu present. Kalau dia pakai sta, itu lampau gitu. Kalau di Korea sendiri biasanya anak-anak sukanya ngapain ya, Kak ya? Maksudnya kayak masa kecilnya gitu, Kalau sukanya. yang saya lihat sih mereka lebih banyak diajak hangoutnya sama orang tuanya kebanyakan misalkan
ke supermarket, diajak ke supermarket gitu. Tapi mereka pakai sepeda atau bermain di lapangan itu ya bermain bola gitu. Ya seperti biasa, tapi saya lihat sih mereka anak-anak kecil di sini jarang sekali ya bermain gadget gitu yang saya lihat. Oh. Tapi kalau di rumahnya sih kurang tahu. Ya, Tapi cuman kalau jadi di luar mm, itu kelihatannya ya bermain sepeda mereka itu di sini banyak. hmm, jadi Tapi kalau kalau di di dalam luar rumahnya kurang tahu. mm-mm. Jadi kalau di luar emang benar-benar pure main ya, pure Iya, main, main ngabisin waktu sama sama orang teman-temannya tua. gitu. Mm-mm. Tapi kalau di rumah kan kita nggak tahu ya apa main Nah, ya gadget kalau di apa rumah saya enggak kurang gitu. tahu kehidupan. Mm-mm, mm-mm. Kalau di sini kan di luar main gadget, di dalam rumah main gadget. Iya, soalnya saya lihat aja tangan-tangan mereka tuh lepas gitu eh, dari barang-barang elektronik itu. Ya Oh, main oke, oke. sepeda atau main bola gitulah di lapangan. Oke, oke. Oke, saya lanjut ya, Kak ya. Oke. Bentar. Saya siapkan dulu part 2-nya. Ini dia. Oke, tadi ya. Doko de umare mastaka. Dokonya mana, D-nya di, umare mastanya itu lahir. Coba tanyakan pada temanmu di mana teman kamu lahir dan di mana dia tumbuh besar. Ketika kecil, anak seperti apa temanmu itu? Apakah kesukaannya saat masih kecil dan pada saat ini sama atau berubah? Oke, ini partner, kita jadi partner percakapan nih kakak Kak Irfan yang biru ya, saya yang Oke. oranye. Contohnya kayak gini, saya ngomong doko de umaremas taka, di mana lahir? Nah, Kak Irfan lahirnya tadi di Sukabumi Sukabumi de, ya, ya Sukabumi Sukabumi de de Umaremasta. Umaremasta. Nah, Sosite, Tasik de, Sodachimasta. Gitu ya Kak ya? Iya iya iya. So deska. Nanti saya bilang yang ini so deskanya. Oke, kita mulai ya Kak. Oke. Doko de umaremasta Kak. Sukabumi de Umaremasta. Sos, Sosite Tasikmalaya de Sodashimasta. so deska. Gampang ya Kak ya? Iya. Uh-uh. Oke, next ya Kak ya. Yang ini masih sama ya, cuman ini jawabannya ada dua ya. Bisa yang atas, yang ini, bisa yang bawah ya. Tapi tetap gampang kok. Kalau yang bawahnya itu bedanya tadi waktu SMP pindah ya Kak ya. Iya, waktu SMP. Oh, kalau SMP tadi kan Chugakko. Chugakko ya. Mm-mm. Chugakko no toki Sukabumi ni hikoshimashita. Tuh. Oke, saya tanya dulu ya, yang ini dulu. Yang bagian pertama. Itu Oke. yang tadi jawaban bagian kedua. Yang bagian pertama, yang ini dulu. Saya baca, terus Kak Irfan jawab yang ini. Ah, Ya, terus saya bilang ini. Bagian kedua, saya tanya, Kak Irfan jawab yang ini. oke. Gitu. Doko de umarimashita, Kak? Sukabumi de Umaremasta. Soshite Tasikmalaya de Sumashimasta. Sodachimashita. Sodashimasta. Oke, so desu, Kak. Oke, sekali lagi ya, Kak. Doko de umarimashita, Kak? Sekarang bagian dua ya. Iya. Sukabumi de Umaremasta. Chugakko Chugakko no no Toki toki Tasikmalaya ni hiko Hikoshimashita. semesta. Udah lancar nih kayak orang Jepang. Penampilannya Iya. juga sama. Suka disangka gitu nggak Kak? Kayak mirip-mirip Nah, orang Korea apa orang Jepang iya, gitu Kak? enggak bukan Jepang sih. Kan kalau di sini pakai masker ya, pakai masker. Kemudian Heeh. kalau di kitchen itu suka ada ajuma-ajuma. Ajuma itu ibu-ibu Hmm. yang suka bersih-bersih. Dia itu nanya, "Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo." Katanya, "Cungguk saramieyo, anio anio Indonesia saramieyo," kata saya. Maksudnya tuh cungguk saram itu apakah kamu Chinese, orang Cina katanya. Kata saya, Anio, bukan, bukan. Saya itu Indonesia Saram. Gitu. Oh, Dikiranya keren itu. Cina. Iya, dikiranya Tapi Cungguk Saram. Cukgok Saram. Tapi itu belajar bahasa Korea di mana Kak? Di sananya Di atau? sini diajarin bahasa Korea juga kok.
Oh, berarti pas datang diajarin bahasa Korea, bukan pas Iya, sebelum berangkat belajar bahasa Korea. sebelum berangkat belajar sedikit ya, saya belajar dari internet, dari percakapan-percakapan di YouTube gitulah. Oh, belajar otodidak. Ya sedikit otodidak. Wih, keren, keren. Masya Allah. Oke, lanjut ya Kak ya. Kalau Tadi bahasa Jepangnya orang Indonesia tuh apa? Indonesia Jing. Ah, Indonesia Jin ya. Nah, watashi wa Indonesia Jing des. Atau enggak, Indonesia Jing des. Udah aja gitu. Soalnya kalau di Korea itu ada negara-negara yang namanya beda gitu. Misalkan orang Korea manggil Indonesia ya Mm-mm, Indonesia, manggil mm-mm. orang India tuh malah Indo. Jadi saya nganggapnya suka kadang berbeda. Ya, Oh, India itu Indo Saram. Terus mm-mm, orang Amerika kalau kita bilangnya Amerika gitu ya. Kalau mm-mm, mereka tuh bukan Amerika kan bahasa Inggris juga Amerika. Mereka itu mm-mm. manggilnya Minguk Saram. Minguk itu Amerika Oh, atau Jepang. Kalau kita kan Jepang tuh Japan atau apa. mm-mm. Mirip lah gitu, Jepang, Japan. Iya. Mereka tuh manggilnya Ilbon. Kan Ilbon, lumayan, iya, lumayan beda lumayan gitu ya. susah. Iya, Harus dihafalin. Orang Korea pun menamakan negaranya itu bukan Korea, tapi Dehan Mingguk gitu. Hah? Dehan Iya, Minbuk. Dehan Mingguk. Mereka lebih atau Hanguk. Hanguk itu singkatan dari Dehan Mingguk gitu. Gitu. Orang Jepang manggil Korea apa tuh? Kangkoku. Kangkoku. Mirip Korea. Ah, Kangkoku. Dari Kak. Kan. iya, Kalau iya. itu Kak Ajis. Oh gitu Kak. Kalau misalnya India itu Indo, sama kalau bahasa Ah, bahasa Jepangnya India itu Indo gitu. sama, iya. Tapi Indonesia dikenal ya Kak di Korea berarti ya. Soalnya Iya sama dikenal. Indonesia Indonesia gitu. Kenal ya Ah, ah, Indonesia itu. dikenal Indonesia. Atau jangan-jangan kenalnya Bali doang lagi. Mereka pasti tahu Bali. Semua orang di sini pasti tahu Bali. Gitu. Iya, Jakarta tahu gitu. teman di Korea saya juga saya tanya, what favorite place do you want to come to Indonesia? Dia bilang dia pengennya tuh ke Bali gitu, nggak kemana-mana. Jadi yang paling favorit itu ya di Bali. Paling favorit itu di Bali ya. Nggak kemana-mana, Bali aja yang paling terkenal gitu. Karena kan Nggak mau. karena kan mungkin warga Korea itu sangat apa ya, sangat tahu ada sebuah film di Korea Mm-mm. dan itu tuh tentang Bali. Jadi mungkin mereka kenal Bali. Film apa tuh Kak? Itu filmnya terkenal banget, Something Happens in Bali kalau nggak salah. Oh, coba ada yang udah tahu belum? Udah ada yang nonton belum nih? Nantilah saya ketik something happen to Bali gitu ya. Ya, Nanti saya Something cari. Happens in Bali ada kok, ada kayaknya. Terkenal itu Oh, drama. Jadi mungkin orang-orang Korea pada tahu Bali. oh gitu. Sama sih orang Pakistan atau orang India pun ketika saya tanya ya Bali tetap aja. Oh, yang taunya Bali doang gitu ya. Iya. Berarti kita harus ini ya, nanti something happen to Jakarta Iya. biar dia lebih dikenal gitu. Jakarta atau something to happen to Tasik mungkin. Hai Kak, ini berikutnya ya. Oke. Eh, saya baca dulu ya. Cisai Toki, Dona Kodomo Destaka. Cisai itu kecil, Toki itu waktu, Dona itu bagaimana, Kodomo itu anak. Jadi waktu kecil kamu anak yang bagaimana gitu. Genkina Kodomo Desta gitu. Kak Irfan anak yang bagaimana waktu kecil? Anak yang ini kan sehat, ceria, bukan anak yang pemurung gitu mungkin. Iya, saya lebih ke anak yang ceria. Oke. Nah, tadi kesukaannya Tako Agega Suki Desta gitu ya? Ya, Tako Suka Age, layang. ya. Tako Age, Heeh, layang-layang. Tako Desta. Agega Suki Desta. Berarti yang ini aja ya nanti jawabannya ya. Hmm. Oke, so Desta. Oh gitu. Oke, kita mulai ya Kak ya. Ini saya tanya dulu, nanti Kak Irfan jawab yang ini, Mhm. terus jawab lagi yang ini.
Oke. Oke. Chisai toki dona kodomo deshita ka? Genki na kodomo deshita. Tako wa ge ga suki deshita. Oke, so desu ka. Gampang ya kak ya. Mhm. Oke, nah ini bunponya ya. Bunpo itu grammar. Grammar Korea susah nggak sih kak? Ya kayaknya kalau saya lihat ya dari sini tuh kayaknya mirip-mirip sama Jepang sih grammarnya. Jadi kalau di sini tuh menempatkan objek ke depan gitu. Oh gitu. Kalau Iya. di kita kan objeknya di belakang ya. Iya di belakang, maksudnya ini di Mm-mm. depan. Mm-mm. Oke, ini kota dulu, baru D di Umanemasta. Jadi yang di titik-titik ini diisi kota ya, yang pertama tadi ya. Nah, Mhm. yang kedua ini tingkatan pendidikan ya. Terus notoki, tadi waktu ya. Misalnya waktu SD, waktu SMP, waktu SMA. Nah, ini diisi kota, terus diisi ini partikelnya ni tadi ya, karena perpindahan. Nah, nomor tiga, ini tuh sering ya. Sering melakukan apa gitu. Waktu kecil yang tadi ya, tentang waktu kecil itu. Atau suka apa. Di sini disebutkan bendanya apa. Kalau di sini disebutkan kata kerjanya apa. Gitu. Jangan lupa mas itu present atau future, masta itu past. Bagian ketiga, bagian terakhir sebelum kita bahas tentang budaya. Bentar. Kelihatan. Oke, Kak, partner lagi nih, Kak. Oke. Oke, yang, oh ininya nggak kebuka yang tadi. Nah, ini kan sorai, ya, masa depan. Nah, Mhm. masa depan Kak Irfan mau ngapain sih? Ingin melakukan apa gitu? Mungkin selalu lulus S2, atau mau lanjut S3, atau gimana nih, Kak? Atau mau kerja aja di Korea, atau di Indonesia, atau gimana? Ingin menjadi seorang peneliti aja. Wow, peneliti. Berarti mau langsung kerja gitu, Kak? Nggak lanjut Eh S3 atau gimana? ya di sini saya kan ngambil programnya sekaligus S3 gitu. Oh, Ya. jadi nggak cuma S2 juga, lanjut sampai S3 gitu, Kak? Jadi setahun pertama ini dianggapnya S2. Nah, nanti setelah Mm-mm. tahun pertama itu saya jadi gini, kalau di sini tuh kayak di Amerika. Jadi kita itu ngambil program S3. Jadi dari S1 itu leading to PhD langsung ke S3. Jadi Gitu. nanti gelarnya saya nggak akan dapat gelar S2, tapi dapatnya langsung gelar S3 gitu. Oh, dan Ya, S3-nya apa tuh, Kak, nanti jadinya? kalau di Amerika itu, kalau sama di Korea itu, jadi sistem pendidikan di Korea ini mengadopsi sistem pendidikan di Amerika. Jadi anak S1 itu bisa langsung dapat S3 gitu. Ada juga yang bisa yang ke S2 dulu ada. Nah, kalau saya ini ngambil programnya yang S1 leading to PhD langsung ke S3. Jadi selama 5 tahun itu saya 1 tahunnya dianggap master, Hmm. S2, 4 tahunnya dianggap S3 gitu. Ih, keren dong, Kak ya. Berarti nanti 5 tahun di situ, Kak? Ya, Iya, 5 tahun di Korea. nah kalau berdasarkan program 5 tahun, Mm-mm. tapi nanti setelah setelah selesai 1 tahun, nah akan ada yang namanya apa ya, tinjauan ulang gitu, tinjauan kembali. Hmm. Apakah mau selesaikan S2 aja? Kalau selesaikan Mm-mm. S2 aja berarti 1 tahun lagi. Kalau mau langsung ke S3 berarti 4 tahun lagi gitu. Nah, ini nanti Kakak kira-kira pengennya lanjut terus gitu ya, kayak? Pengennya lanjut terus tapi ya nggak di Korea juga. Oh gitu. Berarti nanti setelah 1 tahun di Korea atau nanti setelah 5 tahun di Korea ini lanjut kemana gitu? Masih kurang tahu sih. Pokoknya kalau misalkan memang cuman S2 aja ya berarti saya mau lanjut S3 di luar Korea. Kalau misalkan memang harus di sini lagi PhD-nya ya nggak apa-apa di sini aja gitu. Oh, berarti tergantung nanti tinjauan ulangnya ya, Kak? Ya gimana? Sebenarnya plus minus juga sih.
plusnya ya kalau misalkan lanjut S3 ya artinya kita nggak perlu ngelamar lagi kemana-mana, kita nggak perlu tes lagi gitu kan, langsung aja sampai Mm-mm. S3 di sini. Terus yang kedua, kalaupun master aja ya untungnya juga ada, ya kita bisa S3 di luar Korea gitu, di luar negeri, di luar negara yang lain. Gitu. Negaranya negara mana nih, Kak? Apanya? Ya, kira-kira mau negaranya negara mana? Kalau misalnya, Eh, kalau misalnya di luar gitu, Heeh. saya lebih prefer ke Amerika. Oh, oh, ke Amerika. Tapi udah Sebenarnya ada, ya. sebenarnya itu ke Amerika itu sudah jadi mimpi saya sejak SMA sebenarnya. Jadi ya, Oh, jadi dulu itu waktu di SMA itu saya ikutan pertukaran pelajar ke sana itu selama 1 tahun. Nah, mm-mm. setelah itu saya mau coba S1 tapi apa di Amerika itu S1 ini nggak apa ya nggak ada beasiswa kalau di Amerika itu. Kalau Oh, di Amerika itu beasiswa itu S2, S3. Kalau kamu masuk S2, kalau kamu masuk S3 itu sudah pasti dapat beasiswa gitu. Kalau di Amerika sistemnya seperti itu. Jadi universitas itu dapat uang itu dari S1. Nah, untuk S2, S3 justru kita digaji. Dan gaji itu tuh menjadi beasiswa gitu untuk kita kalau di Amerika. Jadi kalau kita sudah dapat dapat penerimaan di universitas di Amerika, sudah pasti itu kita dapat uang untuk beasiswa. di Korea juga sama, Kak, gitu. Iya, di Korea juga sama seperti itu. Jadi Wah, anak-anak S1, S2, S1 itu pasti bayar mahal banget di sini tuh. oke. Kalau tanpa beasiswa. Ada yang Iya. beasiswa tapi nggak sebanyak S2, S3. Bayangin aja anak-anak S1 di Amerika itu kebanyakan mereka pinjam uang ke pemerintah. Oh. Anak-anak S1 itu pada pinjam uang ke pemerintah dan mereka bayar setelah mereka dapat kerja gitu. Korea juga sama, ada yang kayak gitu Iya, ya, Kak ya? seperti itu kurang lebih. Bayangin aja untuk masuk ke Ivy League ya, untuk ke universitas top di Amerika itu dalam 1 tahun minimalnya mereka harus menghabiskan sekitar 300 juta gitu ya, 200 juta untuk bayar semesteran aja. Hmm. Iya, kalau di Jepang juga sama, Kak. Kira-kira 200, 100 Iya, juta, 200 mahal paling murah pastinya. itu 70 juta, paling murah ya. Iya, Satu semesternya itu. Makanya iya. pada ngincar beasiswa itu benar-benar. Iya, karena kalau Hmm, nggak dapat beasiswa ya pasti mahal sekali. hmm, punya target nggak, Kak? Misalnya umur 35 tahun gitu, mau ngapain gitu, Kak? Umur 35 waktunya kembali ke tanah air. Sudah ini ya, sudah beres menjelajah gitu, menjelajah apa Iya, sih? sudah beres Melanglang S3, sudah buana. beres postdoc, nah baru bagian mengabdi ke Oh, tanah air usia-usia segitu mah. Atau oh, kalau mungkin dapat kesempatan lebih cepat untuk mengabdi ke tanah air ya lebih baik lagi sih. oke oke. Saya lihat juga kemarin CPNS juga udah mulai berkembang ya, maksudnya yang Iya, iya, penerimaannya itu, Masya Allah, iya. keren 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 Kak. Berarti Sanju Saigoro Indonesia Kaeritai des. Gimana? Ingin bahas. Ah Sanju ya, ini Go nih kita bahas ya. Saigoro. Heeh. Kok pas ya di Eh, 35 tahun itu? iya. Tadi kan katanya ingin jadi peneliti. Tadi saya Ah, chat tuh kalau peneliti itu Kenkyusha. Ken Kyusha. Mm-mm. Ken Kyusha. Kenkyusha ni Naritai ya. Ken Nah, Kyusha ni Naritai Desu. Kenkyusha ni Naritai des. Gitu aja. Ah, oke. Kemudian Sanju Saigoro sekitar 35 tahun, umur 35 tahun. Indonesia Kaeritai deh. Saya chat ya Kak, biar nggak susah. Indonesia Kaeritai des. Nah itu ada Kak? Mhm. Oke, Ada. oke. Saya nanti bilang so deska.
Sugoi desu ne. Hebat ya. Gambatte kudasai. Semangat. Oke, bisa ya, Kak? Kita coba ya. Oke. Sorai nani o shitai desu ka? Indonesia. Yang itu dulu. Kenkyusai Yang ni itu dulu ya, yang naritai. bawah dulu. Oh iya, iya, Yang sorry. atas dulu, baru yang bawah. Kenkyusha ni naritoi desu. Hai. Terus, Sanju Saigoro. Sanju Gosai Goro, Hmm. Indonesia kairitai desu. Oke. Dari ulang ya, Kak ya? Oke. Shorai nani o shitai desu ka? Kenkyusha ni naritoi desu. Sangu Gosai Goro, Indonesia kairitai desu. So desu ka. Sugoi desu ne. Gambatte kudasai. Oke. Gak apa-apa, masih salah-salah dikit sih, Kak. Tapi ini pengucapannya kayak bahasa Indonesia biasa sih, Kak. Nggak usah Iya. dilogat-logatin kalau nggak bisa gitu. Kenkyusa ni naritai desu. Sanju Gosai Goro. Indonesia kairitai desu. Gitu. Hai, semangat ya, Kak ya. Oke. Nah, ini kalau yang ini selanjutnya tentang usia ya. Ini udah ada cara bacanya dan artinya di sebelah. Tuh. Hafal ini nggak, Kak? Hafal angka dalam bahasa Korea? Di Korea ini kita penomorannya tuh pakai nomor Cina sama nomor Korea. Oh, Iya, mm-mm, kalau nomor apa namanya nomor Cina, misalkan nyebutin nama lantai gitu ya, mm-mm. atau mau mau berapa. Ada juga penomoran Korea. Tapi kalau penomoran Korea itu lebih sulit daripada yang penomoran Cina. Kalau penomoran Cina itu lebih mudah. Oh, gitu. Kok penomoran Cina lebih mudah karena gimana tuh, Kak? Karena setelah apa ya? Setelah misalkan 20, misalkan apa ya, bentar, satu 11. satu Oh, itu 20. il, satu itu il, Mm-mm, Cina itu mm-mm, il, mm-mm, 20 apa 10 itu sip, mm-mm. berarti kalau 11 tuh sip il gitu. Oh, 100 itu back, satu mm-mm, itu kan il, tinggal back mm-mm. il 101 gitu. Oh, tinggal ngikutin gitu ya. Ya tinggal ikut kayak kayak Indonesia 20, Mm-mm, 21, 22, mm. 23, Oh, 24 gitu kan. oke. Kalau Mm-mm. 30 ya 31, 32, Dua, tiga 33. puluh tiga. Nah, kalau di bahasa Korea tuh lumayan sulit juga sih. Oh, kalau usia nih 11, ngikutin 11 itu Korea apa? Kalau usia ngikutin Korea apa Cina? biasanya Cina, soalnya apa namanya lebih lebih mudah gitu. Oh, oke. Kalau Korea gimana tadi? Susahnya? Korea Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilgot, Yodol gitu. 1, 2, 3, 4, Hmm, 5. oh gitu-gitu. Berarti ini Jepang juga sama kalau kayak Indonesia dan kayak Cina gitu. Kalau ya misalkan kalau di apa namanya, kalau di Korea itu kebanyakan dua konsonan, kayak Mm-mm, hana, ha, na, terus mm-mm. da, sot, yo, sot, il, gub gitu kan. Kalau di kalau penomoran yang Cina cuma satu il, satu, dua Oh. i, tiga sam, empat sa, lima o gitu loh. Cuman satu apa ya, satu suku Hmm, kata. Jadi iya iya mudah. iya. Kalau angkanya ada dua, berarti Mm-mm. ya dua suku kata. Kalau Oh, angkanya ada tiga, tiga suku kata gitu. oh, jadi punya pengetahuan baru. Kalau di kalau ya kalau di bahasa Korea kan lumayan susah jadinya. Mm-mm, mm-mm. Kalau di Jepang kayak Ju kan puluhan. Jadi Ju Nanasai, Ju 10. Nah, kalau 18 Ju Oh. lagi. Nah, 8-nya apa tuh? Nah, sai-nya itu dari 8 ini. Belakangnya sai itu kan sai itu umur gitu. Hmm. Kayak gitu, gampang. Nah, Kak, kita mau ngebahas tentang bunka nih sedikit. Mungkin bukannya tentang tadi ya, tentang masa depan masih berhubungan dengan masa depan. Eh,
terakhir ini. Nah, kalau kakak ya, ini memikirkan masa depan. Ini menurut survei ya. Kalau orang Jepang, 72% itu menjawab menyenangkan. 22% 22% menyenangkan. 22% menjawab menyenangkan, 72% menjawab risau. Kalau kakak sendiri kayak gimana? Masih risau nggak tentang apa ya? Mungkin pendidikan kakak atau nanti karir kakak atau apa Kalau mungkin? mengenai pendidikan sih masih risau. Masih Maksudnya risau. maksudnya nggak mudah gitu ya, nggak mudah Heeh. untuk bisa survive di Hmm. negara di negara yang sangat strict seperti ini terhadap pendidikan gitu. Oh gitu. Berarti lebih ke risau gitu Bayangin ya? aja kalau Mm-mm. mungkin kalau di Indonesia itu mungkin S3 itu dalam waktu 3 tahun bisalah selesai gitu ya di Indonesia itu. Mm-mm. Kalau di sini tuh it is impossible. Oh, Menyelesaikan S3 dalam waktu 3 tahun itu tidak mungkin di sini. ah, S3 itu di sini minimalnya tuh 4, itu paling cepat 4 tahun. Paling lama ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun. Itu tuh gitu. full time loh, itu tuh full time artinya dari Senin sampai Jumat tuh masuk ke kampus, riset di kampus itu tuh. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kita nggak full time gitu ya S3 Iya, itu. iya. Hmm. Hmm. Susah berarti ya kak ya? Iya, tapi ya Mm-mm. setelah lulusnya menjanjikan juga, gajinya Mm-mm. menjanjikan, pekerjaannya menjanjikan gitu. Iya, apalagi kan pas kuliah juga kan dibayar ya kak ya. Iya, nah justru kenapa pendidikan risau, tetapi kalau masalah pekerjaan mungkin sedikit menyenangkan mungkin ya gitu. Karena karena Iya. ya at least mereka di sini itu mereka bisa dapat perusahaan yang besar lah ke Samsung, ke LG gitu. Oh, oke. Pokoknya Nah, mm-mm. anak-anak tempat yang paling primadona di Korea itu bisa Hmm. bekerja di Samsung dan LG. Oh, berarti Pokoknya ada banyak. istilah kalau kamu masuk Samsung, kalau kamu masuk kerja di LG, masa depan sudah ada di depan mata. Kalau di Indonesia kan kalau kamu PNS gitu, masa Nah, depan di udah di. Indonesia PNS ya. Iya. Kalau di sini justru mereka lebih mau ke Samsung, ke LG. Padahal kan Samsung dan LG itu tuh adalah private company ya, perusahaan swasta. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Gitu. Dua perusahaan itu ya kak ya? iya LG, Samsung sama mungkin apa namanya ya Lotte gitu ya, Lotte atau Oh, Lotte. atau mungkin Hyundai ya Hyundai. Kalau itu sendiri kayak misalnya, kalau kamu masuk perusahaan yang berhubungan dengan boy band, misalnya gitu, ada Dengan nggak apa? yang kayak gitu, boy band gitu, kayak kayak Ah, itu yang kayak gitu, bakal terjamin nggak ada juga. kira-kira? Iya, tapi nggak tenar perusahaan-perusahaan besar itu. Ah, gitu. Justru biasanya yang perusahaan besar itu membawahi apa ya kayak mensponsori yang boy band Iya, itu ya. iya betul. Oke, lanjut nih Kak. Nah, kan Kakak waktu mau studi ke Korea itu biasanya mendiskusikannya dengan ibu kah, teman kah, ayah kah, wali kelas kah, saudara kah gitu. Nah, sering berdiskusinya sama siapa gitu mengenai hal tersebut, mengenai masa depan mungkin. Terus untuk menentukan pilihan hidup, apa yang harus kamu pertimbangkan dan siapa yang paling tepat untuk diajak diskusi mengenai hal tersebut. Kayak misalnya apa kakak langsung masuk ke Korea gitu, beasiswa ke Korea apa kemana dulu, ngelamar atau gimana? Nah, iya. Saya sih lebih ke apa ya? Saya itu orangnya kalau dalam merumuskan sesuatu itu sendiri dulu. Nah, kalau sudah kelihatan jalannya baru saya diskusikan ke orang lain gitu. Maksudnya orang lain tuh nggak ada yang tahu ini saya itu ternyata ngelamar ke sini 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 nggak tahu. Tahu-taunya saya diterima di Korea. Nah, baru saya diskusikan apakah berangkat Oh ke gitu. Korea ini baik atau Heeh. tidak, apakah berangkat ke sini baik atau tidak. Baru saya diskusikan sama orang tua gitu.
Kalau saya lebih banyak ke yang Oh, misalkan saya ikutan lomba ini nih, orang lain tuh nggak pada tahu, Jojo tahunya saya dapet aja gitu, menang lombanya. Atau saya daftar kemana-kemana, mereka pada gak tahu, tahu-tahunya saya keterima gitu. Dan baru saya diskusikan gitu, apakah ini baik untuk dijalankan, baik untuk diteruskan atau bagaimana gitu. oh, jadi ini ya kayak kalau udah tahu hasilnya baru surprise Nah, gitu ke iya itu. orang. Oh, tapi dulu emang langsung pengen masuk Korea atau ada dulu Nah, jalannya kemana gitu Kak? ya kalau sebenarnya saya daftar kemana-mana, saya daftar ke Malaysia, ke Taiwan, ke Korea, kemudian ke Polandia, terus ke Hungaria sih nggak jadi ya kalau nggak salah, nggak jadi. Hmm. Terus ke Amerika, ya di antara semua itu ada yang lolos, ada yang tidak Hmm. lolos, dan di antara yang lolos itu Hmm. saya memilih Korea gitu. Pertimbangannya apa tuh Kak? Pertimbangannya pertama Hmm. dari negara-negara yang menerima saya itu Korea lebih apa ya, lebih maju gitu, lebih maju negaranya. Kemudian saya rasa kalau saya berangkat ke Korea, banyak hal yang bisa saya ambil dan kemudian bisa saya implementasikan nanti di tanah air gitu. Kemudian yang kedua, pertimbangannya itu adalah dari eh, kualitas pendidikan ya tentunya. Di antara semua negara itu ya mungkin yang lebih cocok dan mendukung fasilitas itu Korea gitu. Kemudian yang Hmm. ketiga, pertimbangan terakhir ya tentunya kita kalau hidup di luar negeri kan butuh dana ya, butuh uang. Nah, pertimbangan yang terakhir baru saya lihat, saya bandingkan beasiswa yang saya dapat dengan biaya hidup yang harus saya keluarkan gitu dan yang lebih realistis itu di Korea ini. Gitu. Banyak juga pertimbangannya ya. Itu Salah. pertimbangannya lama banget saya mempertimbangkan. Dulu saya itu mempertimbangkan Korea, Taiwan, dan Malaysia. Eh, dan ya pertimbangannya itu sih. Hmm, yang kemarin ikut acara sharing season, dia akhirnya nerimanya yang Taiwan, Kak. Padahal Iya, kan yang Kak gimana? Korea enggak yang ikut sharing season, yang Nah, ada kakak yang ikut sharing oh iya. season. Dia tuh pertimbangannya ke Taiwan akhirnya gitu. Kan Korea ini bukan negara Muslim gitu ya, Kak. Nggak susah gitu, Kak. Ada yang nanya nih, Kak. Gimana? Kan Korea itu bukan negara Muslim ya, Kak ya. Iya. Ada pertimbangan nggak bakal Oh, susah nggak gitu misalnya? oke. Kalau saya sendiri sih prinsip saya selama kita beribadah dengan nyaman, beribadah dengan tenang, tidak mengganggu orang lain, menurut saya tidak akan jadi beban gitu. Dan Hmm. alhamdulillah ketika saya di sini pun ya nggak jadi beban, sholat saya bisa di tempat saya atau kadang kali di masjid atau di kampus pun ada tempat ya saya sholat di sana gitu, nggak ada orang yang mengkhawatirkan. Tetapi kalau dari hasil survei atau mungkin pengalaman-pengalaman pribadi dari orang lain, memang hidup beragama di Korea Selatan tuh lebih sulit daripada hidup beragama di Taiwan mungkin ya. Karena Mm-mm. orang-orangnya yang sangat apa ya, yang kurang kurang senang gitu ke orang yang taat beragama gitu. Karena kan kebanyakan di sini tuh hampir mungkin lebih dari 50% itu tidak beragama mereka itu. Gitu. Tapi alhamdulillah karena kita bisa bawa diri mungkin ya nggak ganggu Iya. beribadahnya sama orang lain jadi Iya, bisa gitu asalkan Kak. kitanya tidak ekstrim dalam arti kita misalkan kan waktu sholat itu ada waktunya. Maksudnya tuh Mm-mm. bukan saya menyepelekan sholat tepat waktu ya, tetapi Mm-mm. ketika kondisi kita darurat ya, yang penting Mm-mm. kan sholat gitu. Walaupun sholat duhurnya jam 2 gitu kan, tidak tepat waktu jam 12 jam 1 gitu ya. Mm. Asalkan kita sholat gitu. Mm-mm. Maksudnya asalkan ketika pembelajaran dimulai Bapak, saya izin saya mau beribadah. Nah, itu kan tidak elok, tidak elok. Oh. Iya. Itu kan mengganggu kehidupan orang lain dan saya tidak senang kalau seperti itu. Kecuali kalau waktu sholat saya tidak ada waktu istirahat, misalkan dari misalkan full time aja belajar dari zuhur sampai asar. Saya lebih baik izin ke toilet kalau gitu. Hmm. Iya.
tidak memaksakan diri gitu, tidak memaksakan diri. Asalkan kita tidak memaksakan diri aja. Yang penting kan kita sholat. Toh itu waktunya zuhur. Jam 2 itu kan waktunya zuhur. Masih waktu zuhur kan. Artinya kita tidak berdosa walaupun kita sholat di jam 2 itu. Justru kita sudah menggugurkan dosa karena kita sudah melakukan kewajiban sholat gitu. Nah, baru waktunya ketika libur atau ketika weekend, baru kan kita bisa sholat dengan nyaman gitu di tempat kita. Gitu. Jadi kadang misalnya kalau kita izin sholat juga bisa kita apa ya, Pak kita izin sholat tapi kita perhalus lagi, Pak saya izin ke belakang gitu mungkin ya Iya kayak. gitu. Sejauh ini tapi banyak saya sangat luasa sekali kok sholat tepat waktu. Misalkan jam 12 kan waktunya istirahat, sampai jam 1 saya bisa sholat. Atau jam 3 ya saya pun diem doang sih di office gitu ya, saya bisa keluar, bisa sholat gitu. Oke. Asalkan Pertanyaan, kitanya bisa manage waktu dengan baik sih. itu kuncinya ya kayak Itu kuncinya. manage waktu ya, mengatur Iya. waktu dengan baik. Oke, yang terakhir nih Kak, saat nanti memilih pekerjaan, pertimbangan apa yang perlu kamu prioritaskan gitu. Mungkin bisa dari bawah sini yang dari manfaat, Saat minat, nanti syarat memilih orang pekerjaan, tua, pertimbangan status apa yang kamu sosial, gaji prioritaskan? Tiga gitu. hal ya, 3 hal. Mungkin dari kakak sendiri juga boleh, dari sini juga boleh, Yang bebas. pertama mungkin saya lebih kepada, ada nggak ya di sini? Ya mungkin berkaitan dengan tempat kerja mungkin ya. Maksudnya tuh Oh, tempat yang memang membuat saya nyaman. Kalau saya lebih memprioritaskan itu. Maksudnya kalau kita punya tempat kerja tapi kitanya tidak nyaman, ya nanti paling kita akan mengajukan resign gitu ya. Kalau bener. misalkan nggak nyaman ya bakal kayak gitu. Jadi yang pertama tuh saya lebih memilih tempat kerja. Tempat kerja yang sesuai dengan bidang saya, tempat kerja yang bisa menerima bakat, kemampuan, dan juga kelemahan saya. Juga tempat kerja yang punya eh, lingkungan yang mendukung terhadap eh, keinginan saya gitu. Kalau saya yang pertama Hmm. itu melihat dari tempat kerjanya dulu. Kalau Kemudian ya, ya lanjut. mungkin yang kedua saya akan lihat ke Gaji. gaji nanti nomor 3. Gaji nomor 3. Yang kedua hari libur kayaknya, hari libur dan jam kerja kayaknya. Oh, Iya kayaknya hari libur dan jam kerja. Karena apalagi kalau sudah berkeluarga itu sangat penting sekali. Tapi kalau tidak berkeluarga ya mungkin saya mah sebenarnya bisa sih kerja nggak ada hari libur atau apa namanya, atau di luar jam kerja pun saya bisa gitu. Kalau sekarang karena masih iya. single gitu ya. Ya Iya. maksudnya saya bisa di sini juga kerja hari Sabtu, hari Minggu gitu ya, bisa kuliah sampai segitu. Tapi kalau berkeluarga mungkin saya butuh yang namanya hari libur dan jam kerja. Nah, baru yang Oke. ketiga mungkin saya lihat dari gajinya. Oke. Tetap gaji. Gajinya segimana? Yang mencukupi atau melebihi? Atau Nah, gimana? Lebih ke kalau apa? disuruh memilih antara gaji sama tempat kerja yang bagus, saya lebih memilih tempat kerja yang bagus karena tadi prioritas saya nomor satunya tempat kerja. Gitu. Percuma sih Hmm. kalau saya dapat fasilitas mewah, dapat gaji yang tinggi, tapi tempatnya menurut saya nggak nyaman gitu. Hmm. Tapi kalau tempat kerjanya bagus tapi gajinya kecil gimana, Kak? Wah itu otomatis Otomatis sama. kan sudah memenuhi nomor 1 dan nomor 3 berarti kalau gitu. Jadi nggak apa-apa kalau gajinya kecil juga. Ya nggak apa-apa sih asalkan UMR gitu. Maksudnya cukup untuk kebutuhan Iya, iya, iya. sehari-hari, cukup Iya. untuk diri sendiri dan tentunya sama keluarga kita ya nggak masalah. Tapi kalau kecil banget mah ya enggak lah. Tapi untuk yang sekarang ini kan cukup ya, Kak ya? Yang Wah sangat cukup sekarang, kalau dibandingin sama oh, yang lain mah. Saya oh, mungkin gede. bisa nyimpen hampir 20-30% Oh, dari beasiswa itu ya? dari beasiswa ini.
Lumayan juga buat traktir yang di rumah ya Kak ya. Iya, Keren, keren, keren. Simpulan mengenai pilihan hidup setelah lulus belajar nanti. Yang, yang nomor 4. apa yang kamu simpulkan mengenai pilihan hidup setelah? Yang saya simpulkan yang pertama, kita harus bisa memanfaatkan waktu. Maksudnya itu, Hmm, waktu itu tidak tidak datang 2 kali. berdasarkan apa yang kita inginkan. Oh, Kita tidak bisa mempercepat waktu, kita tidak bisa mm, memperlambat waktu. mm, Misalkan kita ingin mempercepat waktu, artinya kita pengen cepat-cepat lulus, nah nggak bisa. Atau kita pengen mengakhirkan waktu, kita lagi senang pengennya lama aja nggak bisa. Nah artinya mm. kita harus bisa terus move on dari segala hal. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, usahakan kita memperbuat yang terbaik berdasarkan waktu yang kita miliki itu. Kemudian yang pertama, kalau berdasarkan kamusnya orang Indonesia atau mungkin seorang, ya saya beragama Muslim, yang namanya waktu itu perlu kita bagi antara kebutuhan dunia kita dan juga kebutuhan akhirat kita ya tentunya. Kita nggak hanya harus terus apa namanya, tidak harus terus berkutat dengan dunia pekerjaan kita, tapi ada juga waktu yang harus kita berikan untuk keluarga ya, Mm. untuk ibadah kita, untuk orang-orang terdekat kita itu. Percuma kalau kita terus sibuk dengan pekerjaan tapi kita nggak punya teman. Ketika kita jatuh, kita bukan pergi ke pekerjaan kita, tapi kita pergi ke keluarga kita pergi ke orang-orang terdekat kita. Gitu. Kemudian mungkin yang ketiga, eh, dapatkanlah se tempat terbaik yang bisa kamu miliki. Maksudnya itu, kalau misalkan kalian dihadapkan pada beberapa pilihan, di mana kalian harus memilih salah satu di antara semua itu, pilihlah tempat yang buat kalian nyaman, tempat yang baik untuk kalian. Karena kalau misalkan kalau misalkan ada beberapa pilihan antara misalkan ya lulus apa belajar di luar negeri dengan belajar di dalam negeri, kita tidak boleh melihat apa namanya statusnya gitu. Wah, kalau belajar di luar negeri ini lebih bagus, lebih nyaman, lebih enak. Nah, tidak juga. Justru ada beberapa orang yang berpikir belajar di dalam negeri itu lebih baik bagi dirinya ketimbang belajar di luar negeri. Karena dia bisa lebih mengembangkan dirinya di dalam negeri ketimbang di luar negeri. Jadi kalau merasa kita tidak bisa mengembangkan diri kita di luar negeri, lebih baik di dalam negeri saja karena kita bisa mengembangkan diri kita gitu. Kalau kita punya tujuan untuk bisa memiliki international networking gitu ya, nah itu baru kita bisa datang ke luar negeri. Tapi kalau sekiranya kita bisa berkembang di dalam negeri ya, justru di dalam negeri itu lebih baik. Ya bisa kita lihat saja lah, mungkin presiden-presiden kita kebanyakan kan mereka juga studinya di dalam negeri. Artinya eh, apapun tempatnya, yang penting baik buat kita, baik untuk diri kita. Nah itu yang harus kita pilih. Iya, 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 benar. Presiden kita yang ke luar negeri cuma satu ya Kak ya? Ya Pak B.J. Habibie mungkin sama Gus Dur mungkin. Benar, benar, benar banget. Waduh. Kak, terakhir nih Kak. Mau Oke. virtual traveling di asramanya Kakak mungkin sedikit boleh nggak? Oh boleh boleh boleh. Di Wifi-nya asrama. ada nggak? Soalnya kan wifi-nya takutnya mati. Saya paling masuk masuk pakai HP dulu ya sebentar. Oke. Ini saya pakai laptop soalnya. Iya. Wifi-nya ada aman. Aman kok di asrama ini di kampus. Eh, soalnya kalau di kampus Kak Faris yang satu lagi, wifi-nya di satu ruangan aja ke. Oh ya, Iya. Jadi kalau keluar ruangan, wifi-nya connect lagi ke ruangan yang lain. berapa menit nih virtual? Ya, sebentar aja. Nggak usah lama-lama. 10 menit, boleh.
Udah, Kak. Halo, Halo, terdengar ya? mana ini? Oke, ini ya. Saya pin dulu. Eh, namanya sama nih, Kak. Mana ya masker? Ah, yang ini ya. Oke. Saya pakai earphone aja ya biar enak. Kayak gimana sih, Kak? Udah nggak hujan, Kak, di sana? Halo? Udah nggak hujan di sana, Kak? Oh, udah nggak hujan. Oh, tapi kameranya belum nyala nih, Kak. Ini terdengar nggak ya? Soalnya saya pakai earphone. Kedengeran, cuman kameranya belum ada. Iya, bentar. Tapi suaranya terdengar ya? Halo? Tapi ini suaranya kedengeran ya? Halo? Kedengeran, kedengeran. Ah, Tapi kameranya belum ada, Kak. oke. Ya, jadi ini kamar saya. Kamarnya nggak perlu ya? Udah ada. Ya, nggak perlu, takutnya berantakan, nggak apa-apa. Ini kamar saya ya. Takutnya berantakan, nggak apa-apa. Bentar, mana kamar? Itu luasnya berapa, Kak? Luas banget atau sendiri atau... Luas lah. Luas, ada kamar mandi di dalamnya, ini ada apa namanya, lemari gitu. Enggak, itu sendiri. Meja belajar. Iya. Sendiri gitu ya, Kak? Oh, Oh. itu pengumuman apa, Kak? Bentar. Yang Saya untung di aja atas. nggak keluar dulu. Tadi saya ngambil Oh, kartunya, lupa soalnya nggak mengambil kartu. iya, iya, iya. Nanti nggak bisa kebuka lagi. Iya, iya, iya. Nah, ini pengumuman untuk emergency aja, kondisi kalau misalkan ada keadaan darurat gitu ya, atau apa, atau Oh, tempat yang bisa dihubungi. oh, iya, 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 iya. Ini Itu beberapa di lantai berapa, Kak? lantai 5. Ah, turunnya naik lift apa tangga? Naik lift. Oh, Liftnya ada naik 2 lift. ini. Ya, Ini syukurlah. kalau mau Takutnya kalau ya kalau naik tangga kan enggak. ini. Ini kalau mau ngambil air gitu ya di sini Oh, bisa. air gratis, Kak. Iya, di sini ini airnya tuh semacam apa ya, penjernihan air, jadi nggak akan habis-habis, nggak bukan air galon. Kita harus pasang sendiri, nggak, ini tuh udah tersambung ke bawah tanah tuh ada penampungan air, terus kita bisa minum dari sana. Oh ya, air mah gratis ya, Kak ya? Iya. Nah, lantai 1. Bahasa Korea. Bahasa Korea ya? Kita harus bisa baca sih, soalnya kebanyakan di sini pakainya bahasa Korea gitu, enggak. Itu Kakak bisa baca? Bisa sedikit. Oke, oke. Nggak touchscreen ya? Maksudnya untouched gitu ya, nggak disentuh. Kalau di sini di mall aja Enggak, untouched. Oh, enggak lah. Ini kitchen, ini international kitchen. jadi Kakak masak Ada di situ? beberapa. Ya, kalau kita mau masak bisa di sini. Kalau mau beli ya tinggal beli. Oke. Ini kompor-kompornya ya pakai kompor listrik. Terus Yang nggak pakai api gitu ya? inilah. Enggak, ini Nggak. semuanya banyaknya listrik di sini. Berarti kalau misalnya makan bareng bisa di situ ya? Kalau adain party gitu? Ah, bisa. Terus apa namanya? Ini Sendiri kan ya tadi Indomaret. kamarnya ya, Kak? Iya, nah ini tempat masuknya. Ini sebenarnya masuk masuk ke asrama saya, tinggal tap aja. Student ID card terus masuk. Tuh. Dingin nggak sih, Kak, di sana? Sekarang lagi musim panas. Oh,
Makanya ada Ini hujan Indomaret ya. gitulah, Heeh. Indomaret gitu. 24 jam. Makannya. Annyeong. Hello. How are you? Good. Hello. 24 jam tuh Kak, Indomaretnya. 24 jam. Annyeong. Sorry, tadi ada teman Korea saya. Iya, nggak apa-apa. 24 jam itu Iya, Kak, Indomaretnya. iya 24 jam. Ini kita bayar sendiri. Kita bayar sendiri pakai kartu, nggak ada apa namanya, nggak ada kasir atau apa. Oh, nggak cash gitu. Enggak, kita bayar pakai kartu apa namanya, sendiri aja kita bayarnya. Oh, itu alat Self apa tuh serve Kak? gitu. Ini tempat surat, jadi kalau ada yang ngirim surat ke kamar kita, tinggal ambil. Misalkan ini kamar saya, oh saya punya suratnya. Misalkan punya surat, tinggal Oh, ambil di sini. 506. Ya, kamar saya 506. Oke. Ada surat ya buat Kakak ya? Kayak yang gelap gitu. Tapi masih jam berapa nih Kak Terang di ini sana? Oh, sebenarnya. terang. Sekarang jam 4 ya. Nah, ini untuk screening, Ah, kalau mau masuk asrama, screening dulu. berapa derajat Kak? Ini asrama yang kedua, masih asrama juga. Oh, nyambung. Iya. Hmm, kayak di Ini hotel ya? asrama. Ini asrama cewek ini. Oh, itu cewek. Ini ya cewek ini, women's dormitory. Oh, dipisah Kak, cewek cowok. Iya dipisah. Terus ini tempat keluar, ini depan asrama. Oh, banyak juga mobilnya ya? Iya, banyak, ada yang Mom- bawa mobil, ada yang bawa sepeda. yang bawa mobil pasti orang Korea. Ya kebanyakannya orang Korea. Oh, di situ gunung ya Kak ya? Jadi sebenarnya ini tuh pegunungan sih, bukan gunung. Kebanyakan Korea itu dikelilingnya sama pegunungan gitu. Oh, ke laut deket Iya. gak Kak? Laut jauh dari sini. Ah, kalau Kakak sepeda atau Saya jalan atau naik skuter. ada skuter juga. Skuternya Ada nih. skuter umum, kita bisa ambil skuter kampus gitu. Oh, gitu. Terus ditaruh di situ nggak apa-apa? Apa Iya, dibawa ke ditaruh di sini atas? tuh. Ini di sini. Semuanya di sini. Oh iya itu ada Sepeda. skuter. Tapi itu ada yang jatuh ya sepedanya, ketiup angin Ya, mungkin. nggak apa-apa. Mm-mm. Enggak, kalau di Jepang ada tempat sepeda khusus gitu Kak, yang pakai alat gitu. Oh iya iya Mm-mm. ada. Tapi kalau di sini skuter bukan sepeda. Yang untuk Oh, umum itu. Hmm. mm. Itu nggak nyewa Kak skuternya? Apa? Skuternya nggak nyewa, nggak bayar. Ya bayar. Kita bisa buat kartu langganan kayak misalkan per bulan, misalkan ya bayar 10.000 Oh, gitu untuk 1 bulan gitu. ih, keren keren keren. Ayo siapa yang mau ke Korea bareng-bareng? Masih lama ya Kak, 5 tahun ya Kak, mudah-mudahan lancar ya Kak. Amin. Mm. Itu masih pakai payung orangnya, masih Enggak hujan. gerimis. Oh, masih gerimis. Sama kayak waktu di Jepang juga, waktu virtual traveling juga gerimis gitu, Kak. Oh ya. Tapi dikasih lihat, oh rumahnya tuh kayak gini. Rumahnya tuh jadi kayak anti anti gempa gitu, Kak. Oh dia di rumah ya tinggalnya. Iya, tinggalnya di rumah kayak apa ya? Kos-kosan mungkin ya. Gitu. Kayak Ya kos-kosan rumah gitu. gitu Kalau kan. ini asrama gede kan. Itu asrama Universitas Kakak. Iya semuanya kan tinggal di asrama kalau di sini. Oh, tapi mahasiswa internasional saja atau semuanya Korea? Semua Korea juga, semua pokoknya di sini tinggalnya. Oh, Saya berapa sekarang juga lantai itu, Kak? tinggalnya di sini.
9. 9 lantai? 9 lantai, 5 gedung. Itu untuk anak pasca sarjana. 9 lantai, 5 gedung untuk pasca sarjana. Untuk anak S1 itu 3 gedung, 4 gedung gitu ya. S1 itu 4 gedung. Oh, Kak, boleh ke Indomaretnya nggak? Ngapain? Kan nggak ada Saya yang nggak jaga bawa ya? kartu. Saya Oh, nggak bawa kartu. kan? Soalnya kalau masuknya kita harus tap kartu ATM gitu. Oh, oh gitu, gitu, gitu. Tapi nggak ada yang jaga ya? Nggak ada kasirnya ya? Nggak ada, ya makanya nggak akan terbuka kalau kita nggak bawa uang, maksudnya nggak bawa kartu ATM tuh nggak akan terbuka. Oh, Harus nggak cek akan. dulu kartu bayar, baru Uh-uh. kebuka pintunya. Kalau kita nggak bawa kartu bayar, ya nggak akan bisa kebuka pintunya. Tapi kalau masuk juga bayar. Enggak, cuman membuktikan bahwa kita tuh bawa uang, bawa ATM gitu. Oke, oke. Kayak masuk mall di Jakarta harus tap kartu vaksin. Ya gitulah mungkin, tapi itu mah tap kartu bayar. Iya, Nah iya, kalau iya. ini laundry, kalau kita misalkan mau mencuci, bisa di sini, mau cuci, mau ngeringin di sini gitu. Tapi dikit amat ya, sedangkan itu kan satu gedung gitu cuman ada berapa laundrynya, bayar juga nggak, Kak? Iya, ini laundry untuk satu gedung aja. Gedung yang Bayar lain juga. ada laundry yang lain. Bayar juga nggak, Kak? Iya bayar, nanti kita tinggal tap aja. Astaga, laundry juga bayar ya, permisa ya. Itu kita beli sendiri, apa namanya, deterjennya atau udah ada di situ? Deterjennya beli sendiri. Oh my God, deterjennya juga beli sendiri. Oke, mahal nggak, Kak? Relatif sih ya, kalau di sini sih disebutnya pasti mahal kalau dibandingin sama harga Indonesia mah. Oke. Yang skuter juga nyewa skuter mahal ya, Kak ya? Enggak sih, kalau kitanya subscribe per bulan mah murah ke itu. Oke. Kalau di Jakarta naik busway 3.500 sekali naik. Kalau skuter 1 jam 5.000. Oh ya. Iya, kalau di Jakarta skuter 1 jam 5.000. Kalau naik busway 3.500 asal jangan keluar. Kalau naik MRT paling mahal 25.000, kalau nggak salah paling murah 14.000. Itu. Kan Nanti kalau saya MRT, liatin asramanya. oh ya. Jadi itu tempat parkir, gedung, udah gitu ya. Terus dalamnya ada apa gitu? Sama Terus taman-tamannya aja. ya terus sama asrama profesor itu 4 gedung asrama profesor. Oh, itu di satu lingkungan kampus. Masih satu lingkungan. Terus apa namanya, asrama untuk yang udah menikah ada 2 kalau nggak salah. Oh, ada asrama untuk yang udah menikah juga ya. Mahasiswa yang udah menikah gitu. Oh, jadi beda asrama cewek, asrama cowok, asrama profesor, asrama yang sudah menikah. Ya, nah ini asrama yang udah menikah nih. Yang itu depan ya, yang coklat. Ya ada 3. Semuanya warnanya gini sama sih. Oh, itu ada lapangan Itu yang basket juga. ada lapangan basket. Terus itu di sana tuh ada sport hall gitu. Kalau di UPI itu kayak gimnasium gitu. Oh, di mana, di mana? Fitness Yang di mana? itu di sebelah sana, di depan banget. Ada Oh, yang ada stadion bola juga itu, yang warna abu-abu gitu. Oh, itu yang warna abu-abu itu. Iya, itu di depannya tuh ada apa namanya, kayak gimnasium gitu, ada lapangan bola, stadion Oh, iya, bola, iya, iya, ada. iya. Iya, yang pendek ini kan? Iya, itu. Ah, Terus keren-keren. Itu juga itu punya yang kampus kan? iya, itu ini masih lingkungan kampus, di dalam kampus. Heeh. Itu yang paling depan yang warna orange itu, yang warna coklat itu Heeh. hotel Apa? kampus gitu. Apa? Hotel kampus? Ya, global residence gitu, kalau ada tamu internasional pada nginep di situ. Terus kalau Ah, waktu kemarin saya karantina sebelum datang ke sini juga di situ. oh, gitu. Karantina di situ. Banyak mobilnya ya. Nggak ada, tapi ada Karena bus ini kampus kan ya, Kak? ada
ini dari kamar kakak ya? Iya. Oke. Sip, 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 sip. Wah, virtual travelingnya puas banget. Aduh, ya Allah. Ya, ya, ya. Sendiri ya, Kak, itu kamarnya ya? Satu kamar sendiri ya? Iya. Jadi kita bisa milih, ada yang sendiri, ada yang berdua, ada juga ya antara sendiri berdua sih kita pilih. Ah, oke, oke. Tapi kakak nggak mau milih berdua? Saya milih berdua, terus semester ini kebagian sendiri soalnya roommate-nya nggak ada gitu. Oh, gitu. Dan ini kan lagi corona juga ya, menghindari ya, maksudnya. Ya, Karena kakak kan pas masuknya pas corona juga ya, Kak ya? iya pas COVID. Pas COVID. Oke, oke. Oke, makasih banyak loh, Kak. Udah direpotin keliling-keliling. Nggak apa-apa. Pas banget tadinya kirain 10 menit, ini jadi 20 menit. Oke, Minasan ada yang mau nanya nggak? Kayaknya udah semua Oke. nih, Kak. Udah semua saya apa namanya bacain pertanyaannya. Najwa ada yang mau tanya? Siapa tahu ada yang mau tanya lagi. Harusnya hari ini kan harusnya minggu kemarin udah Ya, pada rame maaf tuh ya Kak yang semuanya. hadir ada. Iya nggak apa-apa Kak. Hari ini banyak acara anak-anaknya Oh, gitu. iya. Jadinya yang hadirnya dikit. Cuman nanti dimasukin kan ke YouTube. Nanti anak-anak pada nonton, pada komen juga gitu. Yang nonton bisa 100 orang. Nanti dikirim link YouTube-nya. Kak, terakhir nih ya, final, final. Eh apa? Aduh, final statement buat wejangan, buat Tentang motivasi, apa buat ini? ya kayak gitu. Yuk, bebas terserah kakak. Ya, jadi pada Buat apa kakak. ya, Kak? Hmm. Ya, pada intinya saya sangat mengapresiasi sekali ya semangat belajar dari adik-adik semua untuk bisa belajar bahasa atau di sekolahnya nanti belajar mata pelajaran yang lain gitu. Ya. Dan saya hanya sampaikan pesan manfaatkan sebaik mungkin karena kalau kita tidak belajar di sekolah atau kita tidak belajar di tempat-tempat kursus bahasa atau apa gitu, itu kita tidak punya kesempatan untuk bisa berinteraksi sama orang lain. Kalau belajar sendiri itu akan berbeda rasanya dengan belajar bersama orang lain. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan belajar untuk diri sendiri saja, itu makna dari pembelajaran sesungguhnya itu kita tidak dapat. Jadi pembelajaran seperti ini, pembelajaran tetap pembelajaran secara daring gitu ya, itu kan kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain sehingga harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Juga yang kedua, jangan lupa manfaatkan waktu dari teman-teman semua, baik itu waktu untuk belajar atau waktu untuk bisa bercengkrama dengan keluarga gitu. Karena kalau seperti saya orang yang sedang jauh dari keluarga ini sulit sekali ingin bercengkrama dengan keluarga itu selain lewat media online gitu. Kemudian yang ketiga, kejarlah cita-cita kalian sebaik mungkin karena kesempatan tidak akan datang kepada mereka yang tidak siap. Karena kesempatan itu hanya datang buat mereka yang siap. Kalau kita siap untuk menghadapinya, maka kesempatan itu akan terbuka lebar. Kalau kita tidak siap, ya kita tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Jadi, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dan terus berusaha dan juga jangan lupa untuk maksimalkan doa. Tips buat suka kimia nih Kak, gimana Kak? Apa dulu dari SMP udah suka kimia? Tips untuk suka kimia gimana ya? Saya juga bingung. Kebayang nggak dulu waktu SMP aku bakal belajar di Korea atau pas Oh, kuliah enggak. aja? Oh enggak. Saya cuman kebayang waktu SMP itu ya belajar biasa gitu. Mm-mm. Oh gitu. Biar suka kimia gimana nih Kak, kayak kakak? Kalau saya sih, kalau kita ingin menyukai pelajaran, gini, belajar apa kita bisa itu karena suka.
Nah, jadi tinggal cari bagaimana caranya kita menyukai mata pelajaran itu. Kalau dulu saya suka kimia ya karena saya sangat penasaran sekali. Kalau misalkan ilmu biologi mungkin ya sesuatu yang bisa dilihat gitu ya. Mm-mm. Kita bisa lihat tubuh atau kita mau lihat jantung tinggal tinggal buka, tinggal apa namanya, tinggal lihat aja operasi-operasi gitu ya, operasi Mm-mm. jantung atau apa. Atau kalau ilmu fisika ya kita bisa lihat suatu barang jatuh gitu ya, bisa lihat fisik gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kimia itu saya penasaran sekali. Ini sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Nah, saya penasaran karena itu. Jadi saya ingin mempelajarinya lebih dalam. Nah, coba kalian buat eh, sebuah cara gitu ya. Kalian harus buat sebuah cara gimana caranya supaya kalian ini penasaran dan bisa suka ke mata pelajaran itu gitu. Oke, oke, Misalkan oke, oke. ini bukan bukan apa ya, bukan keahlian saya, tapi saya hanya menyukai sejarah misalkan gitu. Kenapa saya suka sejarah? Karena saya merasa penasaran, tertarik. Kenapa sih negara ini itu yang tadinya biasa tapi bisa berkembang pesat? Kenapa sih kerajaan ini yang tadinya besar sekali, Majapahit, sampai ke Asia Tenggara, tapi kenapa sekarang menghilang, bahkan jejaknya sulit ditemukan. Nah, jadi dari rasa penasaran itu saya jadi suka dan suka karena suka saya jadi tahu. Keren, keren, keren. Aduh, makasih banyak ya Kak ya buat partisipasinya udah join di kelas hari ini. Hari ini hari libur, belajarnya Senin sampai Jumat, jadi dipindahkan di Sabtu. Di sana sama ya Kak, daring juga ya? Daring sama online sama offline gitu ya Kak ya? Ya, tapi kebanyakan sih offline sih kalau di sini. Oke, oke, oke. Oke Kak, ditutup dulu nih Kak. Arigato gozaimashita, otsukare sama desta. Terima kasih dan terima kasih sudah kerjasama atas kerjasamanya hari ini ya Kak ya. Oke anak-anak, ucapkan salam dulu buat Kak Irfan, Agus, Zahra, Igusti, Nadira. Masih ada nggak ini? Mutiara, Najwa. Hai Kak Irfan, makasih banyak ya Kak ya Iya, untuk hari sama-sama. ini. Makasih Sehat banyak, sehat Kak. semuanya. Makasih Kak. Ya, saya end dulu recordingnya. Eh, Oke, makasih banyak ya Kak ya. Ya. Nanti